Ya, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wulan Purnama. Dan saya Putri Nar dapat menjumpai Anda dalam Detak Pagi edisi 4 Agustus 2012. Ya, berbagai informasi seputar Jabodetabek akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengumumkan hasil audit dana kampanye tahap ketiga dari 6 pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Dan ternyata pada putaran pertama pemilu Kada DKI Jakarta, hasil audit tersebut dilakukan 6 lembaga auditor independen. Dari hasil audit dana kampanye 6 pasangan calon gubernur DKI yang telah dilakukan auditor independen, diperoleh pasangan Fauzi Bowo menerima dana kampanye terbesar, yakni 62 miliar lebih dan 253 miliar rupiah lebih yang tidak diketahui identitasnya. Sementara pasangan Jokowi Ahok menerima dana kampanye sebesar 16 miliar rupiah lebih dengan tidak adanya laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan Jokowi dan tim kampanyenya. Atau misalnya identitasnya tidak ditemukan sehingga itu harus ditemukan, tetapi dari pasangan calon lain ternyata dari sisi laporan tidak ada, jadi mungkin lengkap semua. Jadi dinyatakan di situ bahwa seluruhnya lengkap, identitasnya jelas dan sah untuk digunakan sebagai dana kampanye. Tidak ada kewajiban untuk misalnya mengembalikan ke kas daerah. Tetapi tentu saja laporan dana kampanye ini akan kami sampaikan kepada Panwas. Panwas mendapatkan tembusan dari hasil audit ini, yang nanti di situ kalau misalnya Panwas punya kewenangan untuk menganalisa dan menelusuri misalnya dari laporan audit itu sebenarnya masih ada yang perlu diselidiki. Dari hasil audit dana kampanye, pasangan calon gubernur yang ditemukan adanya pelanggaran, KPU DKI Jakarta akan menindak lanjut dengan menyerahkan kepada Panwaslu DKI Jakarta. Sedangkan sisa dana penggunaan dana kampanye akan diserahkan ke kas daerah. Hasil verifikasi dana kampanye ke-6 pasangan calon dilakukan dalam 3 tahap. Dan pasangan calon wajib mencantumkan penggunaan dana kampanye dalam setiap aktivitas. Dalam laporan tahap ketiga membutuhkan waktu 15 hari kerja dan selesai pada hari ini. Dari Jakarta, Rahman Syah melaporkan. Ya Dinar, menjelang Lebaran nampaknya kejahatan makin banyak terjadi ya. Seperti aksi kejahatan di Kota Bogor, Kamis 2 Agustus lalu, mobil sales elektronik yang biasa mendistribusikan dagangannya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya dibobol kawanan pencuri. Untung saja tidak ada korban, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kejadian bermula saat 2 orang sales elektronik memarkirkan mobilnya di depan sebuah toko di Jalan Raya Kedung Halang yang tak jauh dari kantor Polresta Bogor. Saat ditinggal menagih ke sebuah toko, tak lama kemudian korban terkejut melihat kaca bagian tengah mobil sudah pecah dan sejumlah barang berupa laptop dan surat-surat berharga yang nilainya ratusan juta rupiah raib seketika digondol pencuri. Korban panik karena semua barang tersebut milik perusahaan tempat korban bekerja. Dengan kejadian ini, korban langsung melaporkan ke Polresta setempat yang kebetulan jaraknya sangat dekat dengan tempat kejadian perkara. Di Kedung Halang di toko sentra elektronik. Cumanya yang bersangkutan ini bapak ini dia di dalam ambil giro. Kalau saya kan di warung jambu. Tadinya kita ini berdua sudah dari lokasi awalnya, cuma begitu nyampe di warung jambu, orang yang sentra elektronik telepon minta balik, suruh ambil giro lagi. Ternyata pas dia, saya pikir saya nggak usah ikut, saya kan lagi di warung jambu. Nah dia yang ini pergi ke toko sentra elektronik. Nah pas dia ambil giro nggak nyampe 5 menit, kata orang yang sentra elektronik keluar, katanya mobilnya ini penyok ya Pak, atau apa, katanya enggak, pecah, kata yang orang sentra begitu, memang pecah. Ternyata di dalamnya tas saya semuanya udah hilang. Menurut keterangan saksi, lokasi di sekitar kejadian memang kerap terjadi pencurian dengan modus yang sama dengan memecahkan kaca mobil. Dan musibah ini untuk yang kedua kalinya terjadi di tempat serupa. Datang ke sini, nah terus ada orang situ udah banyak, malah punya bos ini terus C udah banyak orang. Ya, terus saya langsung aja ngirim barang ke Cibinong.
Mobilnya mobil apa sih? Avanza ya, sana ya. Putih ya. Pada saat kejadian kondisi jalan lagi rame? Enggak, lagi kosong, lagi sepi. Lagi kosong rame kayak gini. Dengan kejadian ini diharapkan kepada pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati jika memarkirkan kendaraan di pinggir jalan, terlebih tanpa pengawasan ekstra. Kasus pembobolan di Siang Bolong ini tengah dalam proses penyelidikan kepolisian setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Helmi Novli melaporkan. Ya pemirsa, banyaknya jabatan fungsionaris yang mengalami kekosongan pada pemerintahan Kota Depok dinilai berdampak kurangnya efisiensi bagi masyarakat. Sehingga pemerintahan Kota Depok perlu mengambil langkah tepat agar kekosongan jabatan dapat segera terisi. Kekosongan kursi jabatan pada beberapa dinas pemerintahan Kota Depok serta beberapa instansi yang berada di bawahnya dinilai mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja dan layanan bagi masyarakat. Komisi A DPRD Kota, Badan Kepegawaian Daerah, beserta inspektorat dan pengawas harus bersinergi dalam mencermati permasalahan tersebut. Perlunya langkah tepat agar kekosongan jabatan segera terisi. Menurut Rojali HC, anggota DPRD Kota Depok dari Partai Amanat Nasional, pengisian kekosongan kursi jabatan yang ditinggalkan sebelumnya harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya kebetulan kemarin dari BKD juga dengan Komisi A dan Inspektorat Pengawas dan berapa instansi ya yang kompeten dengan Komisi A ini ya dia dan Komisi A menyikapinya secepatnya biar pejabat misalnya kayak kepala dinas, PU dan lurah-lurah, camat sampai lagi ada yang mundurkan diri itu menyikapi deh Komisi A ya secepatnya harus diambil sikap itu definitif. Adapun itu kan harus ada pertimbangan pemerintah zakat juga mas. Jadi tidak semudah tuh pejabat di itu kan ada kinerjanya, golongannya, benar nggak? Yang sesuai dengan tupoksi dia gitu mas. Rojali berharap pengisian kekosongan jabatan yang ada pada sistem pemerintahan Kota Depok hendaknya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kemampuan atau tingkat profesional seseorang. Dari Depok, Jawa Barat, Baby Henry Yahaya melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali Setelah jeda pariwara berikut ini.